Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Izati dengan NIM C2401231068. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang PCR. Kalian pasti pernah dengar kan sedikit tentang PCR, atau kata PCR ini tuh udah nggak asing lagi nih di telinga kalian, karena kata ini itu kata yang lumayan banyak disebut ketika saat pandemik. Jadi PCR itu apa sih? PCR itu merupakan singkatan dari polymerase chain reaction. Nah, polymerase chain reaction ini merupakan teknik biologi molekuler yang digunakan untuk memperbanyak segmen DNA tertentu secara in vitro. Nah, in vitro itu apa? In vitro itu merupakan bahasa Latin yang artinya dalam kaca, yang dimana itu merupakan eksperimen atau penelitian yang dilakukan di luar tubuh si organisme tersebut, atau biasa karena ini kita lakukannya itu tidak di dalam tubuh. Jadi kita mengambil sampel itu nanti di luar dari si tubuh sampel tersebut. Nah, polymerase chain reaction atau disingkat jadi PCR ini merupakan teknik yang ditemukan oleh Kary Mullis pada tahun 1983, dan ini tuh telah menjadi alat yang sangat penting dalam berbagai bidang penelitian dan aplikasi medis. Nah, biasanya PCR ini tuh dapat diaplikasikan dalam diagnostik medis, forensik, penelitian genetik, dan bioteknologi. Jadi ini tuh biasanya berfungsi untuk digunakan untuk mendeteksi patogen seperti virus, bakteri. Seperti waktu saat pandemik itu kita kan dicek juga beberapa yang terkena virus itu dicek menggunakan PCR ini. Nah, untuk mengetahui nih apakah si orang ini benar-benar terkena virus corona gitu di dalam tubuhnya. Kemudian untuk forensik itu untuk mendeteksi individu berdasarkan profil DNA. Nah, sangat berguna untuk investigasi kayak seperti ada kriminal-kriminal yang dimana itu membutuhkan pemeriksaan DNA untuk mengetahui pelaku biasanya. Kemudian juga ada penelitian genetik yang di sini adalah untuk mengetahui gen-gen seperti keturunan nih. Jadi kayak kita akan tahu pengelompokan suatu organisme terhadap misalkan nanti mungkin masuk ke kelas-kelas atau famili dan genus lain sebagainya. Kemudian untuk bioteknologi ini digunakan biasa dalam cloningan gen dan untuk memproduksi protein rekombinant dan pengembangan tanaman transgenik. Kemudian ada 3 tahapan utama yang terjadi di PCR ini. Tahapan yang pertama itu adalah denaturasi. Denaturasi ini merupakan sampel DNA-nya yang awal itu kita panaskan sekitar 94-98 derajat Celcius. Nah, itu tuh fungsinya untuk memisahkan 2 untayan DNA. Kemudian yang kedua itu adalah annealing. Annealing itu nanti suhunya akan diturunkan sehingga akan menjadi 50-65 derajat Celcius. Nah, agar si primer dapat menempel pada untayan DNA. Kemudian ada yang terakhir, tahap ketiga itu adalah ekstensi. Ekstensi ini suhunya akan dinaikkan lagi nih teman-teman menjadi 72 derajat Celcius untuk memungkinkan enzim TAQ polimerase memperpanjang primer dan mensintesis untai DNA baru. Nah, biasanya tiga tahapan itu tuh akan diulang 30-40 kali agar sampel DNA yang didapatkan dari PCR itu dapat memungkinkan kopian banyak DNA sehingga jadi jumlah salinan DNA-nya itu lebih banyak. Baik, mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.